Kali ini, Guru Tao Xuantian tiba-tiba muncul, dan Lu Yun memiliki firasat samar bahwa masalah ini mungkin ada hubungannya dengan Guru Tao Taixu. Benar saja, Guru Tao Xuantian berkata, Lu Yun, tubuh Tao saya dan Guru Tao Taixu terjebak dalam formasi besar di alam Taixuan. Mungkin sulit untuk melarikan diri dalam waktu singkat. Apa? Lu Yun terkejut, lalu apa yang harus kita lakukan? Guru Tao Taixu meminta saya untuk memberitahu Anda bahwa Anda dapat membuat keputusan sendiri apakah akan pergi ke Dahong Jiantian. Guru Tao Xuantian melanjutkan, jika Anda memilih untuk tinggal di Istana Xuantian untuk terus berlatih, kami dapat memberi Anda semua bantuan yang diperlukan. Jika Anda memilih untuk pergi ke Dahong Jiantian, Anda perlu melakukan persiapan yang matang terlebih dahulu. Dahong Jiantian perjalanannya panjang dan berbahaya, dan hanya jika kamu cukup kuat barulah kamu dapat menjamin keselamatan. Hati Lu Yun mencelos. Dia memiliki firasat bahwa Guru Tao Taixu sedang terjebak, tetapi ketika firasat itu menjadi kenyataan, dia tetap merasa kecewa. Tanpa bimbingan Master Taixu, jalan kembali ke Dahong Jiantian niscaya akan lebih sulit dan berbahaya. Murid mengerti. Lu Yun menangkupkan tangannya dan berkata, saat ini, tingkat kultivasi muridku masih sangat rendah. Jika dia bergegas ke surga pedang Dahong, dia mungkin bernasib buruk. Saya berencana untuk berlatih di Istana Xuantian untuk jangka waktu tertentu, dan lalu buatlah rencana setelah kekuatanku semakin meningkat. Guru Tao Xuantian mengangguk sedikit, sepertinya menyetujui kehati-hatian Lu Yun. Itu bagus sekali, karena kamu telah memutuskan untuk tinggal di Istana Xuantian, kamu adalah muridku di Istana Xuantian. Saat dia berbicara, dia menjentikkan jarinya, dan sebuah tanda jernih terbang ke arah Lu Yun. Token itu diukir dengan tanda misterius, memancarkan sentuhan paksaan. Ini adalah perintah Xuantian, yang merupakan simbol status saya sebagai murid Istana Xuantian. Memegang perintah ini akan menjamin keselamatan Anda di domain Xuantian. Jika Anda dalam bahaya, Anda juga dapat menggunakan perintah ini untuk meminta bantuan dari Istana Xuantianku. Lu Yun menerima perintah Xuantian dengan hormat dan merasakan arus hangat di hatinya. Dia memahami bahwa ini bukan hanya sebuah tanda, tetapi juga pengakuan dan perlindungan Guru Tao Xuantian untuknya. Meskipun kekuatan tempurnya tidak lemah, dia tetap perlu berhati-hati di Istana Xuantian di mana terdapat begitu banyak orang kuat, dan bahkan di seluruh wilayah Xuantian. Di antara para Dewa Tao, tidak ada jaminan bahwa tidak akan ada orang yang memiliki sarana yang kuat dan kekuatan yang menakutkan. Guru Tao Xuantian berhenti sejenak dan kemudian berkata, 30 tahun kemudian, Istana Xuantian kita akan mengadakan lelang skala besar. Akan ada harta karun tingkat Tao dan banyak harta berharga tingkat Dewa Tao untuk dilelang. Jika Anda bisa mengambil harta yang sesuai akan berusaha keras untuk meningkatkan kekuatanmu, dan akan lebih aman pergi ke Dahong Jiantian. Harta karun tingkat Master Tao. Seberapa berharganya harta karun di tingkat Master Tao? Jarang melihatnya di hari biasa, tapi sekarang muncul di lelang. Artinya harta karun setingkat Tao yang akan dilelang saat itu juga pasti luar biasa. Setelah Master Xuantian Dao pergi, Liu Xuanji terkekeh dan berkata, lelang ini bukanlah lelang skala besar biasa. Ini juga disebut pameran berburu harta karun, dan ini adalah peristiwa besar yang terjadi setiap 10.000 tahun sekali di Istana Xuantian. Pada saat itu, akan ada banyak orang yang berkuasa, hargai mereka harta karun tersebut dibawa masuk dan dilelang dengan bantuan Paviliun Tianbao. Ada harta karun yang tak ada habisnya, yang cukup untuk menarik para Dewa Tao dari seluruh wilayah Xuantian, dan bahkan beberapa guru Tao dari daerah sekitarnya datang untuk berpartisipasi, dan harta karun di wilayah tersebut. Tingkat Master Tao adalah prioritas utama. Itu dia, Lu Yun tiba-tiba sadar. Liu Xuanji melanjutkan, harta warisan dari silsilah Liu Li saya berasal dari perburuan harta karun ini. Sayangnya, terakhir kali saya berpartisipasi, saya gagal mengambil gambar harta karun yang sesuai. Kami juga mempertimbangkan untuk mencari air kehidupan dalam perburuan harta karun ini. Meskipun kami sudah memiliki air kehidupan, jika harganya cocok, alangkah baiknya untuk membeli lebih banyak. Paman Ying, Lu Yun memandang Liu Xuanji dengan ragu. Oh, Paman Ying adalah... Yu ini hendak menjelaskan, tapi disela oleh Liu Xuanji. Mata indah Liu Xuanji menoleh, dengan senyuman licik, dia menatap Lu Yun, saya ingat, Anda sepertinya ingin pergi ke All Science World. Lu Yun kaget, bagaimana wanita ini tahu bahwa dia akan pergi ke dunia Halloween. Dia tanpa sadar menatap Yu Yi dan Kuntong Shenzun, tetapi melihat mereka berdua juga terlihat bingung, jelas tidak mengetahuinya. Liu Xuanji tersenyum cerah, seolah dia telah membaca pikiran Lu Yun, saya tahu tekad Anda untuk pergi ke All Science World. Jangan khawatir, saya akan mendukung Anda. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan gelang penyimpanan ajaib dan menyerahkannya kepada Lu Yun. Ada 1000 meter kubik Chaos Essence Liquid di sini, ambil dan gunakan. Dalam kompetisi berburu harta karun ini, sumber daya keuangan pada akhirnya akan menentukan hasilnya, dan persaingannya cukup ketat. 1000 meter kubik cairan esensi kacau. Lu Yun menarik napas, ini bukanlah jumlah uang yang kecil. Yu ini juga berkata dengan cepat, Tuan, saya telah menyimpan lebih dari selusin kubus cairan Chaos Yuan di sini. Anda juga dapat menggunakannya. Dewa ilahi Kuntong berdiri diam di samping tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia miskin, namun, segala sesuatu tentang dirinya awalnya adalah milik Lu Yun, jadi tidak ada yang perlu dipermalukan. Lu Yun mengambil gelang penyimpanan dari Lu Xuanji, menimbangnya dengan senyuman lucu di bibirnya. 1000 meter persegi Chaos Yuan Liquid, Liu Li Xingjun benar-benar murah hati. Lu Xuanji menutup mulutnya dan tersenyum lembut, menatapnya dengan menawan. Apa arti uang kecil ini? Tuan Lu Yun akan menjadi tokoh terkenal di wilayah Xuantian di masa depan. Saya masih mampu membeli investasi kecil ini. Oh,
Tuan Liu Lixing sangat menghargai saya. Lu Yun mengangkat alisnya, seolah dia sedang menunjukkan sesuatu. Dia tahu bahwa tindakan Lu Xuanji tidak sesederhana kelihatannya. Tentu saja, mata Lu Xuanji berbinar, penglihatanku selalu sangat akurat. Lu Yun tidak menunjukkannya dan tersenyum sepenuh hati. Kalau begitu, Lu akan bersikap tidak sopan. Faktanya, cadangan Chaos Yuan Liquid miliknya jauh melebihi imajinasi Lu Xuanji. Dari hampir 2000 meter kubik cairan esensi Chaos yang diperoleh dari reruntuhan Qian Liu, meskipun lebih dari 600 meter kubik dikonsumsi untuk mengolah 4 tubuh Tao, masih ada lebih dari 1200 meter kubik yang tersisa. Di antara dewa-dewa Tao, ini jelas dianggap sebagai orang kaya. Meskipun selusin kotak Chaos Yuan Liquid milik Yu Yini sangat bijaksana, baginya, itu benar-benar setetes air dalam ember. Sebaliknya, cairan esensi kacau Liu Xuanji seluas 1000 meter persegi jelas merupakan kekayaan besar bagi Liu Lixing. Serangan Liu Lixing sebelumnya terhadap kuil teratai darah mengakibatkan kerugian besar. Ditambah dengan pemeliharaan dan operasional harian, keuangan sudah menipis. Mampu menghasilkan begitu banyak Chaos Yuan Liquid kali ini mungkin merupakan investasi yang sangat besar. Lu Yun samar-samar menebak bahwa mungkin ada sesuatu di balik ini yang dimaksud oleh penganut Tao Liu Ying. Liu Ying tahu pasti menyukai potensinya dan ingin menggunakan kesempatan ini untuk menunjukkan niat baiknya agar dia bisa menjaganya di masa depan. Sekarang, gabungan dia dan Lu Xuanji memiliki lebih dari 2000 meter kubik cairan Chaos Yuan, yang cukup untuk bersaing dengan kekuatan lain dalam pertemuan perburuan harta karun untuk bersaing memperebutkan harta karun favorit. Setelah Master Xuantian Dao pergi, berita tentang klub berburu harta karun menyebar dengan cepat ke seluruh wilayah Xuantian seolah-olah telah menumbuhkan sayap. Acara perburuan harta karun yang diadakan sekali dalam 10.000 tahun ini bisa disebut sebagai acara akbar di Istana Xuantian dan tentu saja menarik banyak perhatian. Selain itu, acara akbar semacam ini perlu memberitahu negara-negara yang mundur terlebih dahulu sehingga mereka memiliki cukup waktu untuk bersiap. Dalam 30 tahun, cukup banyak berita yang tersebar ke seluruh penjuru, dan cukup banyak kekuatan dari semua pihak yang telah mengerahkan sumber daya untuk mempersiapkan perburuan harta karun. Meskipun Lu Yun tidak kekurangan cairan Chaos Yuan dan berada di Istana Xuantian, jadi tidak perlu bepergian, dia masih meluangkan waktu untuk kembali ke Liu Listar bersama Liu Xuanji. Saya mendengar bahwa beberapa area baru telah muncul di reruntuhan Qian Liu baru-baru ini. Ayo kita lihat, Liu Xuanji menyarankan. Lu Yun tentu saja tidak akan menolak. Keduanya melangkah ke reruntuhan Qian Liu lagi. Area inti yang diledakkan oleh Guru Tao Taiksu terakhir kali kini telah menjadi area terlarang dan tidak dapat dimasuki. Namun, area luarnya cukup luas untuk mereka jelajahi. Selama 20 tahun, keduanya hampir tak terpisahkan, berburu harta karun dan menjelajahi reruntuhan Qian Liu. Meskipun panennya tidak sebesar yang pertama kali diperoleh Lu Yun, dia masih menemukan hampir 200 meter persegi Chaos Yuan Liquid dan beberapa harta karun lainnya. Puas dan bahagia, Liu Xuanji duduk bersila di atas batu besar, bermain dengan liontin batu giok bening. Dibandingkan sensasi pertama kali, saya lebih suka perasaan santai dan nyaman ini sekarang. Lu Yun duduk di sampingnya dan melihat profil halusnya, merasakan perasaan aneh di hatinya. Dalam 20 tahun terakhir kebersamaan, hubungan keduanya telah mengalami perubahan halus. Dari awal kerjasama, kemudian saling mendukung, hingga kedekatan saat ini, sepertinya ada lapisan kasih sayang yang tak bisa dijelaskan di antara mereka. Lu Xuanji sepertinya memperhatikan tatapannya, menoleh ke arahnya, dan tersenyum manis. Apakah kamu terpesona olehku? Lu Yun terbatuk ringan, menghindari tatapannya, dan berpura-pura tenang. Tuan Liu Lixing sedang bercanda. Lu Xuanji terkekeh dan berhenti menggodanya. Tampaknya ada sesuatu yang diam-diam tumbuh di antara mereka berdua. Pada saat yang sama, di planet berwarna merah darah di tepi alam abadi Xuantian, Taois teratai darah sedang duduk bersila, wajahnya sangat suram. Dalam pertempuran terakhir dengan Guru Tao Taiksu dan lainnya, dia menderita kerugian besar. Tidak hanya tentara Kaisar Abadi yang dihancurkan, bahkan teratai darah yang paling berharga pun rusak parah. Jika dia tidak membuat keputusan tegas, memutuskan hubungan dengan senjata ajaib, dan memalsukan kematiannya untuk melarikan diri, dia mungkin sudah lama mati. Orang tua sialan Taiksu, dan binatang kecil itu Lu Yun. Meskipun dia diam-diam membantai banyak dewa Tao dan mengumpulkan kekayaan dalam jumlah besar, yang cukup untuk mengembalikannya ke kondisi puncaknya, kekuatan tempurnya pada akhirnya tidak sebaik sebelumnya. Saat ini, dia menerima berita tentang klub berburu harta karun Istana Xuantian. Pesta berburu harta karun, untuk mendapatkan pil Tao Ascension. Secercah cahaya melintas di mata Guru Tao teratai darah. Apa yang selalu dia impikan adalah mencapai posisi Guru Tao, dan mendapatkan pil kenaikan Tao adalah kunci terobosannya. Dao Master Xuantian sepertinya telah menghilang. Jika saya dapat mengambil kesempatan ini untuk menjadi seorang Guru Tao, saya akan memotong Lu Yun dan Liu Xuanji menjadi ribuan keping. Dia masih berpikir bahwa setelah dia menjadi seorang Guru Tao, dia akan mencari perlindungan kepada gurunya. Dengan kekuatan tuannya, bahkan jika Tuan Xuantian kembali, dia tidak dapat melakukan apapun padanya. Tentu saja, premis dari semua ini adalah dia bisa membeli pil Ascension di pameran berburu harta karun. Memikirkan hal ini, pendeta teratai darah berubah menjadi bayangan hitam dan berlari menuju alam abadi Xuantian. Alam abadi Xuantian, pulau terapung raksasa tempat pavilion Tianbao berada, dulunya dipenuhi dengan energi abadi dan awan keberuntungan, namun sekarang dipenuhi manusia dan hidup. Segala jenis makhluk aneh dan biksu dengan pakaian berbeda berdatangan seperti air pasang dan berkumpul di sekitar pavilion Tianbao, membuat aura di area ini keruh. Acara perburuan harta karun Istana Xuantian yang berlangsung setiap 10.000 tahun akan segera dimulai.
Ini adalah acara besar bagi seluruh dunia abadi Suantian dan bahkan dunia besar lainnya. Lu Yun dan Liu Xuanji kembali ke alam abadi Suantian setahun lebih awal. Setelah bermeditasi di Xian Keju selama beberapa waktu, Lu Yun mengajak Yu Yini dan Kuntong Shenzun jalan-jalan. Ada masa hidup 2 bulan sebelum dan sesudah perburuan harta karun. Lagi pula, tidak semua orang bisa berpartisipasi dalam perburuan harta karun, dan tidak semua orang bisa membeli harta karun yang mereka inginkan. Sebulan sebelum pertemuan, Paviliun Tianbao dikelilingi oleh berbagai kios. Praktisi memasuki Paviliun Tianbao untuk mencari harta karun atau mendirikan kios untuk berdagang, berharap menemukan barang bagus atau menukarkan sumber daya spiritual. Lu Yun dan yang lainnya juga berbelanja selama beberapa hari dan membeli beberapa gadget aneh, tetapi mereka tidak menemukan sesuatu yang bagus. Tujuan utama perjalanan Lu Yun adalah untuk meningkatkan kekuatannya dan mempersiapkan diri memasuki dunia Halloween di masa depan. Dia berasal dari Tao Penyatuan Besar dan lukisan kuno Kaisar Ling Qiao dari alam 10.000 orang suci, dan tidak terlalu terkenal di alam abadi Suantian. Sebaliknya, Liu Xuanji, sebagai Liu Li Star Lord, terkenal di seluruh dunia abadi, dan menjadi pusat perhatian kemanapun dia pergi. Adapun Yu Yini, dia juga terkenal di kalangan dewa dan iblis kekacauan, namun kekuatannya belum mencapai ranah Taoisme. Lu Yun, lihat itu, apakah itu terlihat seperti kelinci gemuk yang kamu pelihara ketika kamu masih kecil? Liu Xuanji menunjuk ke hewan peliharaan spiritual yang dijual di sebuah kios dan bertanya sambil tersenyum. Lu Yun melihatnya sekilas, dan melihat bahwa apa yang disebut kelinci gendut, itu memiliki mulut yang lancip dan pipi monyet, serta bulu yang jarang di sekujur tubuhnya, itu jauh dari kelinci gemuk dalam ingatannya. Liu Xingjun, selera estetikmu benar-benar unik. Lu Xuanji tidak menganggapnya serius, malah dia terkikik, mengulurkan tangan untuk memegang lengan Lu Yun, dan mengusap bahunya dengan penuh kasih sayang. Ayo, kita ke sana dan melihat-lihat. Kudengar buah roh keos dijual di sana, dari. Yu Yini mengikuti mereka berdua dalam diam, memperhatikan perilaku intim Lu Xuanji dan Lu Yun, dengan perasaan campur aduk di hatinya. Dia selalu berpikir bahwa Liu Xuanji terpesona oleh Lu Yun, itulah sebabnya dia begitu istimewa baginya. Tapi setelah bergaul satu sama lain selama jangka waktu ini, dia perlahan-lahan menyesuaikan mentalitasnya. Harinya akhirnya tiba ketika perburuan harta karun dimulai. Yu Yini tampak sangat bersemangat, matanya yang besar penuh antisipasi. Lu Yun memandangi kerumunan yang ramai dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Saya tidak menyangka akan ada begitu banyak dewa Tao yang berpartisipasi dalam perburuan harta karun, pasti ada ribuan. Dia menyadari bahwa perburuan harta karun ini akan jauh lebih menarik bagi dewa Tao daripada yang dia bayangkan. Persaingannya cukup besar, Liu Xuanji menghibur, tetapi kami tidak perlu terlalu khawatir. Kami memiliki 3.000 meter kubik cairan Chaos Yuan, dan sebagian besar harta karun harus terjangkau. Terlebih lagi, berkali-kali, beberapa 100 meter kubik cairan Chaos Yuan harta karun Yuan Liquid dapat memainkan peran besar. Untuk mengumpulkan 3.000 meter kubik cairan Chaos Yuan ini, Liu Xuanji melakukan perjalanan khusus kembali ke Liu Li Star dan mengeluarkan beberapa ratus meter kubik. Lu Yun mengangguk, merasa sedikit nyaman. Pada saat ini, dia melihat praktisi sudah memasuki tempat tersebut, jadi dia memanggil semua orang, ayo, kita masuk juga. Dewa Tao dapat memasuki tempat tersebut secara langsung, sementara praktisi di bawah Dewa Tao perlu memverifikasi kualifikasi mereka. Lagi pula, ada banyak guru Tao seperti Tao Suantian yang bertanggung jawab atas perburuan harta karun ini, dan tidak ada yang berani menimbulkan masalah di sini. Dengan tanda istana Suantian, Lu Yun berhasil memasuki tempat tersebut bersama Yu Yini dan Kuntong Shenzun. Mengikuti instruksi dari token, mereka sampai ke lantai 3. Lu Yun memiliki gambaran kasar tentang penataan setiap lantai. Lantai pertama untuk praktisi biasa, lantai 2 untuk Dewa Tao, dan lantai 3 untuk beberapa tamu terhormat dengan status khusus. Tampaknya istana Suantian cukup pandai dalam berbisnis. Lu Yun hanya bisa menghela nafas sambil melihat dekorasi mewah di lantai 3. Pada saat ini, sosok anggun perlahan berjalan menuju platform luas di tengah tempat tersebut. Itu adalah seorang wanita yang mengenakan rok biru, dengan sosok seksi dan montok, penampilan menawan, dan sepasang mata biru seperti laut dalam, memancarkan cahaya menawan. Di bawah sorotan semua orang, dia mengumumkan dengan suara yang jelas dan tajam, selamat datang semuanya di pesta berburu harta karun Istana Suantian. Pertemuan berburu harta karun ini akan diselenggarakan oleh saya. Dia tersenyum tipis, matanya menawan seperti sutra, seolah dia bisa menarik jiwa orang. Begitu wanita berbaju rok itu selesai berbicara, terjadilah diskusi yang heboh di seluruh tempat. Dia tidak kesal, dia hanya terkekeh dan menunggu semua orang tenang sebelum melanjutkan. Aturannya sangat sederhana. Setiap kali Anda mengambil harta untuk dilelang, berikan harga dasar, dan setiap kenaikan harga tidak boleh kurang dari 1 meter persegi Chaos Yuan Liquid. Yang memiliki harga tertinggi akan mendapatkannya, tidak peduli seberapa muda atau tua Anda. Suaranya sepertinya memiliki semacam kekuatan sihir, dan orang-orang mau tidak mau berkonsentrasi mendengarkannya. Lu Yun diam-diam berpikir dalam hatinya bahwa wanita ini harus berlatih musik dan pesona. Oke, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai pelelangan harta karun pertama sekarang. Wanita berbaju rok itu berkata, dan dengan lambaian tangannya, sepotong batu giok bening dengan cahaya putih lembut muncul didudukan di tengah dari platform. Benda ini disebut King Sin Nuan Jade. Seperti namanya, ini dapat membantu praktisi di tingkat Tao melenyapkan roh jahat, dan juga dapat digunakan sebagai senjata ajaib pertahanan jiwa. Harga awalnya adalah 15 meter kubik Chaos Yuan cairan. Begitu King Sin Nuan Yu keluar, banyak mata Dewa Tao berbinar. Meskipun benda ini tidak secara langsung membantu meningkatkan kekuatan, ini adalah harta langka bagi Dewa Tao.
Bagaimanapun juga, iblis dalam diri adalah musuh yang tangguh dalam jalur latihan spiritual. Jika mereka secara tidak sengaja jatuh ke dalam perangkap, mereka bisa dirasuki oleh iblis, atau mati dan menghilang dalam kondisi terburuk. 16 arah. Sebuah suara kasar terdengar. Dewa Tao yang pertama kali menawar jelas mencoba menggunakan momentumnya untuk mengalahkan orang lain dan mencoba memenangkan batu giok murni yang menghangatkan hati ini dengan harga murah. Namun, Dewa Tao manakah yang datang untuk berpartisipasi dalam pesta perburuan harta karun yang kekurangan uang? 17 arah, 20 kotak, 25 kotak. Harganya melonjak dan segera mencapai 30 meter kubik Chaos Yuan Liquid. Tao Shen yang pertama menawar terlihat agak jelek. Dia tidak menyangka persaingannya akan begitu ketat. 35 meter persegi. Pada akhirnya, King Xin Wanyu dijual dengan harga 35 meter persegi. Lu Yun melihat pemandangan ini dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Harta karun pertama ini lumayan. Lu Xuanji mengangguk, giok penghangat hati murni memang langka. Biasanya di domain Xuantian, harga benda ini lebih mahal daripada senjata ilahi Tiandao kelas menengah. Ya, kata Lu Yun, tapi di sini, nilainya tampaknya agak rendah. Bagaimanapun, ini adalah barang habis pakai, dan dibandingkan dengan harta yang secara langsung dapat meningkatkan kekuatan, itu masih lebih rendah. Dia berhenti sejenak dan kemudian menambahkan, namun, harga 35 meter persegi dianggap masuk akal. Lagi pula, jika Anda bisa membelinya dengan harga ini di pesta berburu harta karun, itu dianggap mencuri. Yu ini bertanya dengan rasa ingin tahu, saudara Lu Yun, mengapa kamu tidak membelinya? Benda ini juga berguna bagimu. Lu Yun tersenyum dan menyentuh kepala Yun Yao, gadis bodoh, nilai kakakku berbeda sekarang. Dia tidak peduli dengan sedikit uang ini. Lagi pula, dia tidak membutuhkan barang ini sekarang. Dia menoleh ke arah Dewa Kuntong dan berkata, Kuntua, jika kamu membutuhkannya, tanyakan saja dan aku akan membelikannya untukmu. Lord Kuntong melambaikan tangannya dengan cepat, tidak, untuk saat ini saya tidak ada gunanya benda ini. Lu Yun tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi. Faktanya, dalam hatinya dia tahu bahwa sebagian besar penganut Tao sedang menunggu dan menonton, khawatir bahwa mengambil tindakan terlalu dini akan mempengaruhi penawaran selanjutnya. Lagi pula, Chaos Yuan Liquid seluas 3.000 meter persegi sepertinya banyak, tetapi jika Anda benar-benar menemukan sesuatu yang bagus, jumlah uang ini tidaklah cukup. Saya menjual banyak harta yang tidak terpakai sebelumnya. Lu Yun berbisik kepada Liu Xuanji, selain 9 pedang Dewa Tiandao kelas atas, saya juga memiliki pedang Tianxing, armor Zengqi, dan lukisan kuno Kaisar Tao Lingqiao. Kali ini saya datang ke perburuan harta karun berpesta hanya untuk melihat apa yang bisa saya lakukan. Anda tidak dapat menemukan harta karun yang cocok untuk menutupi kekurangan Anda. Liu Xuanji tersenyum menawan, visi suamiku selalu sangat tinggi. Saya harap perburuan harta karun ini akan memuaskan Anda. Pelelangan berlanjut, sebagian besar lot awal relatif murah, dan Lu Yun tidak menemukan apapun yang dia minati. Seiring berjalannya waktu, kualitas barang lelang berangsur-angsur meningkat, dan Dewa Tao Tinggi dan Dewa Tao Sempurna mulai mengambil tindakan satu demi satu. Selama periode tersebut, beberapa senjata ajaib muncul yang membuat mata Lu Yun lebih cerah, tetapi setelah mempertimbangkan dengan cermat, dia menyerah. Entah atributnya tidak sesuai dengan keahlian Anda, atau rasio harga kinerja tidak tinggi. Waktu berlalu hari demi hari, dan hari ketiga tiba dalam sekejap mata. Harta karun berikutnya adalah senjata ajaib terbang setingkat senjata dewa terhebat di surga. Wanita di Luokun memperkenalkannya dengan nada bersemangat. Bentuknya aneh, menyerupai sepasang bulu pedang, oleh karena itu nama Sword Feathers. Tidak hanya memiliki kecepatan luar biasa, sangat cepat, dan juga memiliki kekuatan serangan yang sangat kuat. Saat wanita berbaju rok selesai berbicara, sepasang sayap berbentuk pedang yang bersinar dengan cahaya dingin muncul di mimbar. Bulu pedang ini seluruhnya terbuat dari logam yang tidak diketahui dan memancarkan energi pedang yang tajam pada pandangan pertama. Jari giok ramping wanita dengan rok menunjuk ke bulu pedang, dan suaranya sejelas dan semanis oriole yang keluar dari lembah. Harta karun ini disebut Jian Yu, dan dibuat khusus untuk itu. Pendekar pedang, ketika ditutup, itu adalah pedang lebar tanpa pegangan, memancarkan cahaya dingin, dan setelah diaktifkan, itu akan terbuka menjadi sepasang sayap, terdiri dari 9 pedang tipis di setiap sisinya. Energi pedang vertikal dan horizontal, menunjukkan ketajamannya. Dia berhenti dan melanjutkan, bulu pedang tidak hanya bisa terbang dengan kekuatan ilmu pedang, tetapi juga sangat cepat, dan juga dapat digunakan sebagai senjata surgawi pamungkas untuk menyerang dan bertahan. Baik itu digunakan untuk serangan mendadak atau pertahanan, itu adalah pilihan yang bagus. Mata Lu Yun tertuju pada Jian Yu, dan dia sudah bertekad untuk menang. Dia sendiri adalah seorang kultivator pedang, dan bulu pedang ini dibuat khusus untuknya. Kecepatan selalu menjadi kekurangannya. Dengan bulu pedang ini, tidak hanya bisa menutupi kekurangannya, tapi juga meningkatkan kemampuan menyerang dan bertahannya. Jian Yu, harga dasarnya adalah 80 meter persegi Chaos Yuan Liquid, dan setiap kenaikan tidak boleh kurang dari 1 meter persegi. Begitu wanita Luokun selesai berbicara, suara penawaran terdengar di tempat tersebut. 85 kotak, 90 arah. 100 meter persegi, harganya melonjak dan segera mencapai 120 meter kubik Chaos Yuan Liquid. Pada saat ini, kenaikan harga melambat secara signifikan, dan Lu Yun tahu bahwa inilah waktunya untuk mengambil tindakan. 130 meter persegi. Suara Lu Yun tidak nyaring, tapi menyebar dengan jelas ke seluruh tempat. Beberapa pembudidaya pedang yang awalnya masih ragu mundur setelah mendengar harga ini. 130 meter kubik Chaos Yuan Liquid bukanlah jumlah yang kecil.
Sekalipun bisa difoto, Anda harus menimbangnya untuk melihat apakah itu sepadan. Namun, Lu Yun tidak ragu sama sekali, dia terus menaikkan harga 140 meter persegi. 145 kotak. Dewa Tao lainnya sepertinya bertekad untuk mendapatkan Jian Yu, dan dia berpegangan erat. Sudut mulut Lu Yun sedikit terangkat, memperlihatkan senyuman lucu, 150 meter persegi. Begitu harga diumumkan, seluruh penonton terdiam. Cairan Chaos Yuan seluas 150 meter persegi telah jauh melebihi nilai bulu pedang itu sendiri. Dewa Tao ragu-ragu sejenak dan akhirnya menyerah. 150 meter persegi, apakah ada yang lebih tinggi? Wanita dengan rok itu melihat ke sekeliling penonton. Ketika dia melihat tidak ada yang menawar lagi, dia membuat keputusan akhir, setuju. Selamat kepada teman Tao ini karena telah mendapatkannya, bulu pedang. Lu Yun menghela nafas lega, akhirnya menang. Meski harganya sedikit lebih mahal, baginya, nilai bulu pedang ini jauh melebihi 150 meter kubik Chaos Yuan liquid. Sekalipun Anda tidak menggunakannya di kemudian hari, Anda tidak akan rugi banyak jika menjualnya kembali. Tentu saja, dengan kecepatan peningkatan kekuatannya saat ini, mungkin bukan gilirannya untuk menjual benda ini. Suamiku, selamat. Liu Xuanji tersenyum menawan, matanya penuh kelembutan dan manis. Tuan, selamat. Yu ini juga memberi selamat padanya. Bahkan Dewa Kuntong pun mau tidak mau berkata, selamat, guru, karena telah memperoleh harta karun sebesar itu. Haha, ini bukan masalah besar. Lu Yun melambaikan tangannya dengan berpura-pura santai, ini hanya makanan pembuka. Dia menoleh untuk melihat ke arah Lu Xuanji dan berbisik, kami sekarang memiliki lebih dari 2000 meter kubik cairan Chaos Yuan. Termasuk uang yang saya dapat dari menjual sampah sebelumnya, jumlahnya hampir 3000 meter kubik. Dalam perburuan harta karun ini, saya berencana melakukan beberapa pembelian untuk meningkatkan kekuatan saya sendiri. Daripada membiarkan Chaos Essences ini berada di tangan saya, lebih baik mengubahnya menjadi kekuatan tempur. Lu Xuanji sedikit mengangguk setuju. Dia awalnya memiliki senjata ajaib sayap untuk membantu penerbangan, dan dengan tentara kaisar abadi di sisinya, dia tidak membutuhkan bulu pedang. Dia juga berharap Lu Yun dapat menggunakan cairan Chaos Yuan pada pedangnya, dan meningkatkan kekuatannya sendiri adalah cara terbaik. Dalam 2 hari ke depan, perburuan harta karun akan terus berlanjut, dan segala jenis harta karun langka akan bermunculan satu demi satu. Namun, Lu Yun tidak pernah menemukan yang tepat. Entah atributnya tidak cocok, atau harganya terlalu mahal sehingga membuatnya tidak tertarik. Baru setelah sepotong baju besi perak bersinar muncul di mimbar, hal itu akhirnya menarik perhatiannya. Rekan-rekan penganut Tao, harta berikutnya adalah baju besi pertahanan kelas atas setingkat senjata ilahi surga, armor berduri. Wanita di Luokun memperkenalkannya dengan penuh semangat. Pelindung duri ini berwarna putih keperakan, dan permukaannya ditutupi paku-paku yang padat, seperti duri, memancarkan hawa dingin. Hal spesial dari armor ini adalah ia memiliki efek memantulkan kerusakan. Wanita di Luokun melanjutkan, jika seorang Tao yang mempraktikkan jalan emas surgawi memurnikannya, dia dapat memasukkan tanda kekacauan Dao ke dalamnya. Baju besi ini memiliki 10 tingkat tanda kekacauan Dao. Setiap kali disempurnakan, itu dapat mencerminkan 10% dari kerusakan musuh. Serang, jika kamu menyempurnakan ke 10 level, kamu dapat memantulkan kembali semua serangan musuh. Begitu pernyataan ini keluar, seluruh tempat menjadi gempar. Armor yang dapat memantulkan kerusakan belum pernah terjadi sebelumnya. Mencerminkan serangan 100%, bisakah kamu melakukannya dengan menyempurnakan 10 level pola Chaos Dao? Armor duri ini terlalu menantang surga. Bukan, bahkan jika disempurnakan ke level ketiga atau keempat, efeknya cukup bagus. Siapa di antara level yang sama yang dapat menghancurkan pertahananmu? Itu hanyalah harta karun yang tak terkalahkan di level Tao. Haha, pemikiran yang sangat indah. Apakah menurutmu begitu mudah untuk menyempurnakan 10 level Chaos Dao Mark? Bahkan jika aku memberimu baju besi ini, kamu mungkin tidak dapat melakukannya bahkan jika umurmu habis. Lu Yun merasa gatal di hatinya saat mendengarkan diskusi para dewa Tao di sekitarnya. Deskripsi tentang baju besi duri benar-benar menyentuh hatinya. Mengenakan benda ini, bukankah mungkin untuk meningkatkan kekuatan tempurmu beberapa kali lipat? Namun, dia segera tenang. Harga barang-barang bagus pasti sangat mahal, dan dia mungkin tidak mampu membelinya dengan sedikit kekayaannya. Dia menoleh dan bertanya kepada Liu Xuanji di sebelahnya dengan suara rendah, Liu Xuanji, apa sebenarnya senjata surgawi terbaik ini? Lu Xuanji tertawa kecil dan menjelaskan, apa yang disebut senjata ilahi yang tiada taraf sebenarnya adalah produk dari kegagalan untuk menyempurnakan senjata kekaisaran yang abadi. Meskipun pemurniannya gagal, ia masih mempertahankan beberapa karakteristik senjata kekaisaran yang abadi, dan kekuatannya, secara alami luar biasa. Bagaimana jika dibandingkan dengan prajurit kekaisaran yang sebenarnya? Lu Yun bertanya. Lu Xuanji menggelengkan kepalanya, kesenjangannya masih besar. Hal yang paling kritis adalah tidak ada asal-usulnya. Alasan mengapa senjata kekaisaran abadi disebut persenjataan kaisar, adalah karena senjata tersebut mengandung kekuatan asli kaisar dan dapat berlanjut untuk tumbuh. Ada kemungkinan yang tak terbatas, tapi senjata ilahi terhebat hanyalah benda mati. Dia berhenti sejenak dan kemudian menambahkan, saya memperkirakan baju besi duri ini mahal. Mungkin tidak mudah bagi Anda untuk menawarnya. Lagi pula saya tidak punya harapan. Lu Yun tersenyum pahit, dia juga tahu berapa beratnya. Pada saat ini, wanita dengan rok di atas panggung terus memperkenalkan, semuanya, selain dapat memantulkan serangan, pelindung duri ini memiliki fungsi yang lebih kuat. Setelah menyempurnakan 10 tingkat pola kekacauan, itu dapat membentuk medan duri, efek pantulan berlaku dalam radius 10.000 mil.
mendesis. Begitu pernyataan ini keluar, semua penonton terkejut. Area rebound selebar 10.000 mil. Ini terlalu menakutkan. Harga awalnya adalah 6.000 meter kubik Chaos Yuan Liquid. Suara jelas wanita berbaju rok terdengar, tapi itu seperti guntur, meledak di telinga semua orang. 6.000 meter persegi. Lu Yun merasa rahangnya akan jatuh. Harga ini sungguh keterlaluan. Dia awalnya memiliki rasa keberuntungan, berpikir bahwa dia mungkin bisa menyatukannya, tetapi sekarang sepertinya dia terlalu memikirkannya. Dia tidak bisa tidak menebak bahwa alasan mengapa armor duri itu begitu mahal mungkin terkait dengan medan duri ini. Saat ini, suara dingin datang dari lantai atas, 10.000 meter persegi. Begitu suara ini keluar, seluruh tempat menjadi sunyi. Lu Yun terkejut. Dia mengenali suara ini. Itu adalah Meng Yao, istri guru Tao Xuantian. Meskipun dia tahu bahwa para guru Tao dari sekitar alam Tao juga akan datang untuk berpartisipasi dalam perburuan harta karun ini, dia tidak menyangka bahwa mereka akan mulai berpartisipasi dalam penawaran secepat ini. 12.000 meter persegi. Suara kaya lainnya terdengar. 15.000 meter persegi. Kutipan untuk lantai paling atas datang satu demi satu, dan para guru Tao tampaknya bertekad untuk mendapatkan baju besi duri. Para dewa Tao di bawah semuanya menunjukkan ekspresi kaget dan rendah diri. Baru pada saat itulah mereka menyadari betapa besarnya kesenjangan yang ada antara mereka dan para guru Tao yang unggul itu. Lu Yun memiliki perasaan campur aduk di dalam hatinya. Dia tahu bahwa dia hanya bisa menjadi penonton kali ini. Pada levelnya, dia tidak memenuhi syarat untuk mengikuti lelang ini. Mengapa baju besi duri ini begitu mahal? Lu Yun mau tidak mau bertanya pada Liu Xuanji. Melihat tatapan bingungnya, Lu Xuanji menjelaskan, efek dari serangan pantulan saja sebenarnya tidak sebanding dengan motivasinya. Lagi pula, dengan kekuatan guru Tao, mereka jarang menghadapi serangan yang dapat melukai mereka. Tapi medan duri ini berbeda. Ia dapat menjangkau radius ribuan mil, dan serangan apapun yang masuk ke dalamnya, meskipun cukup kuat untuk menekan kekuatan medan, akan terus dilemahkan hingga kondisi rebound terpenuhi. Dia berhenti dan melanjutkan, pikirkanlah, apa yang akan terjadi jika gelombang serangan pertama dipantulkan kembali, dan gelombang serangan kedua memasuki lapangan saat ini. Mata Lu Yun berbinar, dua gelombang serangan saling melawan. Lu Xuanji mengangguk, itu benar. Oleh karena itu, baju besi duri ini juga merupakan harta langka bagi guru Tao. Jika asal-usulnya dan mencapai tingkat senjata kekaisaran abadi, nilainya akan menjadi lebih menakutkan. Kedua gelombang serangan itu bertabrakan. Jika armor duri ini benar-benar mencapai level prajurit kekaisaran abadi, apakah itu akan dijual dengan harga setinggi langit? Lu Yun mendecakkan lidahnya, memikirkan tentang asetnya yang menyedihkan. Dia sebenarnya memiliki harta karun tingkat senjata kekaisaran abadi di tangannya, tapi itu adalah kartu trufnya untuk menyelamatkan hidupnya, dan dia tidak akan pernah menjualnya kecuali benar-benar diperlukan. Lu Xuanji menghela nafas pelan, ya, jika Anda mencapai level prajurit kekaisaran abadi, saya khawatir ratusan ribu meter kubik cairan Chaos Yuan mungkin tidak dapat menangkapnya. Jejak rasa iri muncul di matanya yang indah, lalu meredup lagi. Sayang sekali kita hanya bisa melihat harta karun seperti itu. Lu Yun diam-diam mengutuk dalam hatinya, bukankah benar? Dengan lebih dari 40.000 meter persegi Chaos Yuan Liquid, gabungan seluruh kekayaan bersih saya bahkan tidak sedikit. Tapi dia berkata, menyerang adalah pertahanan terbaik. Baju besi duri ini terlihat kuat, tapi masih merupakan harta pertahanan dan tidak cocok untukku, masih kekurangan uang. Penawaran di lantai atas berlanjut, dan harganya melonjak, akhirnya dijual dengan harga 48.000 meter kubik Chaos Yuan Liquid. Suara laki-laki yang sedikit serak meneriakkan harga akhir, tanpa fluktuasi dalam nadanya, seolah-olah dia baru saja menghabiskan 48 Yuan Liquid. 48.000 meter persegi, cek-cek, guru Tao mana yang begitu kaya? Lu Yun bergumam dengan suara rendah. Lu Xuanji merenung sejenak, mendengarkan suara ini, kedengarannya seperti guru Tao Xuanming dari domain Tian Xuan Dao. Tapi saya tidak bisa memastikannya. Lagi pula, terlalu mudah bagi keberadaan tingkat Tao untuk menyembunyikan identitasnya. 48.000 meter persegi, bagi mereka, itu mungkin bukan uang yang banyak. Lu Yun menghela nafas, dan dia tiba-tiba menyadari bahwa dia sebenarnya tidak tahu apa-apa tentang kekayaan guru Tao tingkat ini. Ibarat seekor semut, ia tidak akan pernah bisa memahami sistem perekonomian manusia. Setengah hari berlalu dalam sekejap, dan suasana di tempat berburu harta karun masih panas. Kejutan dari penawaran sebelumnya untuk armor duri belum hilang, dan wanita dengan rok berjalan ke stan lagi. Semuanya, yang akan dilelang selanjutnya adalah senjata surgawi kualitas terbaik, pakaian kasa yang diwarnai dengan tinta. Dia membuka bibir merahnya dengan ringan dan suaranya jernih dan manis, seperti nyanyian Oriole di hijau pohon willow. Kain kasa ini tidak hanya memiliki kekuatan pertahanan yang luar biasa, tetapi juga memiliki efek khusus yang mengharuskan seseorang memahami yin dan yang surga untuk mengerahkannya, dan itu adalah serangan pantulan. Ia dapat memantulkan hingga 50% serangan. Serangan rebound, terjadi kehebohan diskusi di antara penonton. Meski cakupannya tidak seluas ladang duri, namun rasio rebound sebesar 50% cukup mencengangkan. Harga awalnya adalah 300 meter kubik Chaos Yuan Liquid. Lu Yun mengangguk sedikit, harganya cukup masuk akal dan sesuai dengan harga normal senjata Dewa Tiandao kelas atas. Namun, dengan bayangan sebelumnya dari pelindung duri dan berkah dari efek khusus yang memantul, harga transaksi akhir dari pakaian kasa yang diwarnai dengan tinta ini mungkin tidak murah. Benar saja, begitu penawaran dimulai, harganya meroket seperti roket. 350 arah, 400 meter persegi.
500 meter persegi, Para Dewa Tao bergegas mengutip harga satu persatu, takut mereka akan melewatkan harta langka ini. 1000 meter persegi, suara laki-laki yang jelas tiba-tiba terdengar di lantai 4, menaikkan harganya 2 kali lipat. Para Dewa Tao yang hadir tiba-tiba menjadi diam dan saling memandang dengan bingung. Mungkinkah tamu-tamu terhormat di lantai 4 adalah murid dari seorang guru Tao? Sangat mungkin hanya mereka yang memiliki sumber keuangan sebesar itu. Lu Xuanji melihat pakaian kasa yang diwarnai dengan tinta di stand pameran, dengan sedikit cahaya bersinar di matanya yang indah. Pakaian kasa ini sangat cocok untukku. Saya telah memahami Yin dan Yang surga, dan saya bisa menggunakan kekuatannya. Ambil fotonya jika kamu suka. Lu Yun melihat keinginan di matanya dan berkata sambil tersenyum. Meskipun pagoda indahmu lumayan, itu adalah harta pertahanan. Selalu bagus untuk memiliki metode serangan tambahan. Lu Xuanji ragu-ragu sejenak dan berkata, tapi... Bukan apa-apa. Lu Yun menyela, uang adalah sesuatu yang berada di luar tubuh, apalagi jika kamu mengikutiku, kamu takut tidak punya uang untuk dibelanjakan. Hatinya berdarah. 1100 meter kubik, Lu Yun langsung melaporkan harga baru. 1200 meter persegi. Suara dari lantai 4 terdengar lagi, tanpa menyerah. Lu Yun mengangkat alisnya, sepertinya anak laki-laki ini sedang berkonflik dengannya. 1800 meter persegi. Lu Yun menaikkan harganya lagi. Mendengus. 1801. Pria di lantai 4 tampak marah dan menambahkan 301. 1801 persegi. Pria di lantai 4 mengutip lagi, dengan sedikit nada mengejek, seolah berkata, beraninya kamu bersaing dengan saya untuk mendapatkan uang sekecil ini. Dia hanya menambahkan 1 meter persegi Chaos Yuan Liquid, yang sama saja dengan penghinaan di antara penawaran ratusan meter persegi Chaos Yuan Liquid. Seluruh tempat menjadi gempar, dan banyak Dewa Tao saling berbisik, menebak identitas pria di lantai 4. Dengan nada ini, aku khawatir dia bukan anak nakal dari keluarga guru Tao, kan? Saya kira begitu. Dalam penawaran sebelumnya untuk Tons Armor, hanya tokoh tingkat Tao yang berpartisipasi. Kali ini, para pendeta Tao juga dapat berpartisipasi dalam penawaran. Saya kira anak ini ingin mencari celah, tetapi dia tidak menyangka Cheng Yaojin muncul di tengah jalan. Sekarang ada sesuatu yang bagus untuk ditonton. Orang ini jelas menggunakan kekuatannya untuk menindas orang lain. Lu Yun secara alami mendengar provokasi pihak lain dan mencibir di dalam hatinya. Apa yang dia tidak tahan adalah hal semacam ini yang mengandalkan latar belakang untuk menggunakan kekuatan untuk menindas orang lain. Dalam pesta perburuan harta karun, orang dengan harga harta karun tertinggi akan mendapatkannya. Lu Xuanji dengan lembut menarik lengan baju Lu Yun dan berbisik, Lu Yun, kenapa kita tidak melupakannya saja? Pihak lain mungkin punya banyak latar belakang. Kita tidak perlu menyinggung perasaan orang seperti itu. Lu Yun menepuk tangannya dan memberinya tatapan meyakinkan. Jangan khawatir, perburuan harta karun ini akan dilindungi oleh formasi, dan tidak ada yang tahu identitasnya. Bahkan jika dia adalah putra dari guru Tao, apa yang bisa dia lakukan padaku? Aku adalah murid Dahong Jiantian, dan saya masih memiliki token istana Xuantian. Tangan, 2 lapisan identitas ditumpangkan, apakah saya masih takut padanya? 1900 meter persegi. Lu Yun menaikkan harganya lagi tanpa ragu-ragu, nadanya tenang, tetapi dengan ketegasan yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Pria di lantai 4 sepertinya kesal dengan sikap keras Lu Yun, 2000 meter persegi. Sebuah cibiran muncul di sudut bibir Lu Yun, 2001. Dia sengaja meniru pihak lain dan hanya menambahkan sisi Chaos Yuan Liquid untuk membalas dengan cara yang sama. Di kamar pribadi di lantai 4, seorang pemuda berjubah brokat berwajah pucat dan membanting gelas wine di tangannya ke tanah. Itu tidak masuk akal, anak ini sengaja melawanku. Di sampingnya, seorang wanita berpakaian seperti pelayan menasihati dengan lembut, Tuan, tenanglah, ini hanya gaun kasa, tidak sebanding dengan kemarahan Anda. Apa yang kamu tahu? Pria itu berkata dengan marah, ini bukan sekedar kain kasa, ini masalah wajah. Bagaimana mungkin aku, putra Dewa Kunwu yang bermartabat, bisa begitu dipermalukan oleh siapapun? 2002 meter persegi. Suara Lu Yun terdengar lagi, seperti guntur, meledak di tempat tersebut. Pria berjubah brokat itu sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar, namun dia tidak berani menaikkan harganya. Cairan Chaos Yuan seluas 2000 meter persegi telah jauh melebihi nilai kain kasa yang diwarnai dengan tinta. Meskipun dia adalah putra Dewa Kunwu, dia tidak bisa menyia-nyiakannya. Dia menatap tajam ke bawah, seolah ingin mengukir sosok Lu Yun ke dalam pikirannya. Penawaran berikutnya berubah menjadi pertarungan bola balik antara Lu Yun dan pria di lantai 4. Harganya terus naik, dari 2000 meter persegi, menjadi 3000 meter persegi, menjadi 4000 meter persegi. Setiap kenaikan harga ibarat palu berat yang menghantam hati setiap orang. Pria di lantai 4 hanya menaikkan harga satu sisi setiap kali, dengan jelas menunjukkan bahwa dia sengaja membuat Lu Yun sakit. Lu Yun tidak menunjukkan kelemahan apapun, dia mengikuti harganya setiap saat, dan hanya satu yang lebih banyak dari pihak lainnya. 600 kotak, 601, 602 arah. 700 meter persegi. Saat Lu Yun meneriakkan harganya, hatinya sedikit sakit. Ini sudah sepertiga dari total Chaos Essence Liquid miliknya, cukup untuk membeli senjata ilahi Tian Dao yang menyerang. Tapi dia tidak menyesalinya. Lu Xuanji menyukai gaun kasa ini dan dia mampu membelinya, jadi mengapa dia harus melepaskannya? Akhirnya tidak ada pergerakan di lantai 4. Melihat tidak ada yang menaikkan harga, wanita berbaju rok membuat keputusan akhir, 700 meter persegi 1 kali, 700 meter persegi 2 kali, 700 meter persegi 3 kali.
Kesepakatan, selamat kepada tamu terhormat ini karena telah mendapatkan tinta pakaian kasa yang diwarnai. Dewa Kuntong dan Yu ini memberi selamat kepada Lu Yun dan Liu Xuanji satu demi satu. Selamat, teman kecil Lu Yun, karena telah memperoleh harta karun sebesar itu. Selamat kepada Liu Li Xingjun, gaun kasa ini pasti akan semakin cantik untukmu. Liu Xuanji mengambil kain kasa yang diwarnai dengan tinta dari Lu Yun dan berkata dengan marah, kamu benar-benar anak yang hilang. Kamu dapat membeli boneka tingkat tinggi dengan cairan Chaos Yuan seluas 700 meter persegi. Lu Yun tersenyum dan berkata, ketika kamu datang ke klub berburu harta karun, kamu tidak hanya harus membeli harta yang dapat meningkatkan kekuatanmu, tetapi juga membeli barang-barang yang kamu suka. Jika kamu menyukai gaun kasa ini, saya akan mengambil fotonya dan memberikannya padamu. Segera, seseorang mengirimkan pakaian kasa pewarna tinta. Lu Yun membuka kerudung dan menyerahkan cincin penyimpanan kepada pihak lain, yang berisi 700 meter kubik cairan Chaos Yuan. Yu ini berteriak dari samping, Lu Yun, tolong kenakan Liu Li Xingjun dan biarkan kami menghargainya juga. Lu Xuanji tersipu, mengambil kain kasa, segera menghaluskannya, lalu menaruhnya di tubuhnya. Gaun kasa berwarna tinta seringan sayap jangkrik dan setipis kain kasa, saat dikenakan di tubuh Liu Xuanji, menonjolkan keindahan kulit dan kemurnian temperamennya. Mata Lu Yun membelalak saat melihatnya, indah sekali. Lu Xuanji merasa manis di hatinya, tetapi berpura-pura tidak peduli di wajahnya. Apakah ini terlihat bagus? Indah sekali, sangat indah. Lu Yun mengagumi dengan tulus. Sedikit kelicikan muncul di mata Lu Xuanji, lalu, apakah ada hadiahnya? Lu Yun tertegun sejenak, lalu menyadarinya dan berkata sambil tersenyum jahat, tentu saja. Dia memeluk pinggang Lu Xuanji dan berbisik di telinganya, malam ini, kamu bisa menghadiahiku sesuka kamu. Lu Xuanji memekik dan meninjunya, aku benci itu. Begitu banyak orang yang menonton. Jika bukan karena kesempatan yang salah, mereka berdua akan lama. Jian Yu dan Moran Sai telah menghabiskan sepertiga dari Chaos Yuan Liquid milik Lu Yun. Selama 2 hari lelang berikutnya, keduanya menjadi lebih berhati-hati. Setelah insiden yang melibatkan kain kasa yang diwarnai dengan tinta, perburuan harta karun akan terus berlanjut. Lu Yun mengusap dagunya dan melirik harta karun yang dipajang, tapi dia selalu memikirkan cara untuk lebih meningkatkan kekuatannya. Lu Xuanji meringkuk di sampingnya, menganalisis pro dan kontra harta dari waktu ke waktu, seperti seorang istri yang berbudi luhur. Harta karun bernama, penjara guntur 5 elemen, menarik perhatian Lu Yun. Itu adalah bola petir seukuran kepalan tangan, dengan guntur dewa 5 warna mengalir di dalamnya, memancarkan aura yang membuat jantung berdebar-debar. Wanita di Luokun memperkenalkan, ini adalah senjata ilahi terhebat dari surga, neraka guntur 5 elemen. Ini dipadatkan dari guntur ilahi yang kacau dari 5 elemen. Setelah diaktifkan, itu dapat berubah menjadi api penyucian guntur. Meskipun tidak bisa langsung membunuh Dewa Tao, ia terjebak efektivitas musuh adalah kelas 1, dan kekuatannya terkait dengan tingkat kultivasi orang yang mengaktifkannya. Bahkan seorang Tao yang sempurna harus mewaspadai 3 poin. Mata Lu Yun berbinar, ini luar biasa. Meskipun dia memiliki kekuatan serangan yang kuat, dia tidak memiliki metode kontrol. Penjara guntur 5 elemen ini hanya menutupi kekurangan ini. Ia langsung menawar 200 meter kubik Chaos Yuan Liquid. Pada akhirnya tidak ada persaingan dan ia berhasil memenangkannya. Sekarang, kita punya satu cara lagi untuk menyelamatkan hidup kita. Lu Yun berkata kepada Liu Xuanji sambil tersenyum. Lu Xuanji juga menutup mulutnya dan terkekeh, benarkah? Kalian selalu suka melakukan hal-hal aneh. Menghitung Jian Yu dan Moran Sai dari sebelumnya, keduanya telah memanen 3 harta karun. Ada bulu pedang untuk menyerang, kain kasa yang diwarnai dengan tinta untuk pertahanan, dan sekarang ada penjara guntur 5 elemen untuk menjebak musuh. Ketiganya bekerja sama untuk menyerang dan bertahan untuk menang. Dapat dikatakan bahwa mereka memiliki sarana yang lengkap, lebih sedikit kekurangan, dan dapat bertahan dalam bahaya. Saat ini, keduanya masih memiliki sekitar 1.500 meter kubik Chaos Yuan Liquid yang tersisa di tangan mereka. Pada lelang berikutnya, harta karun aneh sekali lagi menarik perhatian semua orang. Wanita dengan rok itu melambai, dan mesya logam setinggi manusia muncul di mimbar. Mesya ini seluruhnya berwarna putih keperakan, dengan garis-garis halus dan kesan teknologi. Semuanya, tolong lihat, ini adalah seperangkat mekanisme boneka. Ia tidak memiliki roh senjata dan dapat digunakan sebagai baju besi pertahanan. Praktisi dapat masuk dan mengendalikannya, yang dapat meningkatkan kekuatan tempurnya secara signifikan. Dewa Tao Junior dapat mengendalikan satu mesya dan mengerahkan kekuatan penuhnya. Kekuatan tempur para Dewa Tao tingkat tinggi, jika 8 mesya membentuk formasi, bahkan dapat melawan Dewa Tao yang sempurna. Suara wanita dalam rok itu penuh godaan. Begitu pernyataan ini keluar, seluruh tempat menjadi gempar. Banyak Dewa Tao melihat nilai dari rangkaian mesya ini. Penawarannya sangat ketat dan harganya segera melonjak melebihi 1.000 meter kubik Chaos Yuan Liquid dan masih sedikit meningkat. Hati Lu Yun tergerak, mesya boneka ini dibuat khusus untuknya. Dia memiliki manusia pohon boneka dan 5 tubuh Tao. Jika digabungkan dengan mesya ini, kekuatan tempurnya pasti akan meroket. Meski Chaos Essence Liquid di tangannya terbatas, dia tetap memutuskan untuk berpartisipasi dalam penawaran. 1.100 arah, 1.150 arah, 1.200 meter persegi. Lu Yun mengertakkan gigi dan meneriakkan harga terendahnya. Akhirnya, dia membeli mesya boneka itu seharga 1.200 meter persegi. Seorang wanita dengan pakaian brokat mengirimkan cincin penyimpanan berisi mesya. Setelah Lu Yun dan Liu Xuanji menyelesaikan transaksi, mereka hanya memiliki sisa 300 meter kubik Chaos Yuan Liquid di tangan mereka.